Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clarissa Lestari Noviandini dengan NIM 11720500021. Tugas ini diserahkan untuk tugas micro teaching dengan dosen pengampu Dr. Andes Haji Asep Jihad, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Mari KM persilakan berdoa. Nah, selesai ya. Nah, untuk memulai pelajaran hari ini, ada yang tahu materi apa yang dibahas pada hari ini? Iya, betul sekali, teorema Pitagoras. Ada yang tahu teorema Pitagoras yang seperti apa? Dan bunyi hukumnya, dan bunyi teoremanya seperti apa? Ada yang tahu? Sebelumnya udah belajar? Oh, belum tahu. Mari kita cari tahu ya bersama. Nih, di sini ada bunyi dari teorema Pitagoras, yaitu pada setiap segitiga siku-siku, luas persegi dengan panjang sisi miring atau yang disebut dengan hipotenusa sama dengan jumlah luas persegi pada sisi yang lainnya. Nah, bagaimana ya itu? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ada yang tahu contoh dari teorema Pitagoras? Ada yang mau menjawab? Iya, boleh. Gimana? Ih, jangan malu-malu dong. Ya udah, sebagai contoh, saya akan menjelaskan. Nih, di sini saya melihat matahari di atas dengan ketinggian berapa meter. Jarak antara matahari dengan saya dan jarak antara matahari dengan tanah itu yang bisa disebut teorema dari contoh teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dimengerti? Nah, untuk lebih jelasnya kita buktikan teorema Pitagoras bagaimana. Siap? Nah, baik, sekarang kita buktikan teorema Pitagoras. Sebelumnya, kita harus menyiapkan dua bangun datar yang seperti tadi disebutkan pada teoremanya. Bangun datar yang digunakan adalah bangun datar persegi dan segitiga. Segitiganya macam mana? Yang berbentuk segitiga siku-siku sebanyak 4 buah. Karena nanti pada saat pembuktian teorema Pitagoras dari persegi yang kecil, ketika ditambah dengan 4 segitiga siku-siku akan membuat bentuk persegi yang lebih besar. Mari kita buktikan. Nah, kita gunakan perseginya. Kita taruh. Tempel. Gabungkan dengan 4 segitiga dengan sisi miring yang disatukan dengan sisi lain pada persegi. Seperti tadi pada teorema. Oke, kita gabungkan. Membentuk persegi yang lebih besar dari yang sebelumnya. Oke, kita misalkan jika sisi terpendek ini adalah A dan sisi yang panjangnya ini B, sisi miring atau hipotenusa kita misalkan dengan C. Ini C, ini C, ini C, dan ini. Tadi yang terpanjang apa? Tuh, B. Yang terpendek A. Dan seterusnya ya, pada sisi yang lain sama aja. Ayo kita buktikan. Mula awalnya, masih ingat kan rumus luas segitiga? Apa? Iya, betul sekali. Luas segitiga sama dengan setengah alas dikali tinggi. Coba pada segitiga ini mana yang sebagai alas? Iya, betul sekali ini ya alasnya. Berarti A dikali tingginya B. Maka luas segitiga adalah setengah A dikali B. Sama aja kan? Nah, karena berhubung segitiga
segitiganya ada 4, dikalikan dengan 4. Jadi ada 4 segitiga. Maka selanjutnya adalah luas persegi. Luas persegi yang ini ya, luas persegi yang dalam. Kita misalkan dengan luas persegi K, L, M, N. Dan segitiga yang besar adalah segitiga O, P, Q, R. Nah, kita buat dulu yang segitiga terdalamnya. Persegi KLMN. Persegi KLMN. Rumusnya apa? Sisi dikali sisi. Betul. Sisi kali sisi. Sisinya apa? C. Iya, berarti kan C dikali C menghasilkan C kuadrat. Sama aja kan? Di eksponen, di perkuadratan kalian telah mengenal kan? Ya, oke. Sekarang kita cari persegi yang besarnya. Luas persegi O, P, Q, R adalah, mohon maaf, alat peraganya terbuat sementara jadi pada copot-copot. Yaudah, kita bisa tadi kan mesti ada bayangan bentuknya seperti apa. Persegi O, P, Q, R. Sisinya apa? Sisinya adalah A ditambah B. Tadi kan sisi dikali sisi. Berarti A kali B dikali A kali B. Ingat, balik lagi ke aljabarnya. Kita menggunakan kali pelangi. A dikali A adalah A kuadrat. A dikali B adalah AB. B dikali A, sama aja kan? Jadi AB dan B dikali B adalah B kuadrat. Hasil akhirnya adalah A kuadrat ditambah 2AB. Karena AB ditambah AB adalah 2AB. Ditambah dengan B kuadrat. Nah, dari sini kita bisa cari bahwa dari persegi KLMN sama dengan luas yang seluruhnya itu kan, luas dari persegi OPQR dikurangi dengan 4 segitiga luas dari segitiga. Oke. Persegi tadi yang OPQR ini kan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat dikurangi 4 dikali luas perseginya apa? Setengah AB. Nah, kita operasikan. A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat dikurangi. Nih, ada perkalian. 4 dikali setengah menghasilkan coret sisanya 2. Maka 2 dikali AB adalah 2AB. Nah, sekarang tadi persegi KLMN apa hasilnya? C kuadrat. Oke, kita tulis. Nah, dari sini 2AB dikurangi 2AB 0 ya. Maka sisanya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini terbukti bahwa teorema Pythagoras memiliki rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dapat dipahami? Insya Allah ya. Untuk contoh soalnya, kita bisa lihat pada LKS yang telah disediakan. Mari kita bahas contohnya 1. Nah, tadi udah didapatkan bahwa rumus dari teorema Pythagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Tetapi itu bukan rumus ketetapan. Rumus ketetapannya bahwa C kuadrat ini kan sebagai sisi miring. Lalu A kuadrat tadi sudah perjanjian bahwa A itu sebagai sisi terpendek. Dan B kuadrat itu adalah sisi panjangnya. Nah, dari sini belum tentu C ini sebagai sisi miring selalu. Bisa jadi yang menjadi sisi miring adalah A atau B. Maka jika A sebagai sisi miring, rumusnya adalah A kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah B kuadrat. Atau dari B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Bisa jadi kan, tidak menutup kemungkinan. Nah, untuk mencari
A dan B dari C kuadrat kita bisa menggunakan dengan A kuadrat sama dengan, ingat sisi terpanjang itu hipotenusanya, maka C kuadrat dikurangi D kuadrat dan seterusnya. Yang ini juga berlaku sama. Baik, kita ke contoh yang pertama. Diketahui bahwa segitiga PQR siku-sikunya di Q. Jika PQ sama dengan 4 cm dan PR sama dengan 5 cm, maka panjang QR adalah, nah kita ilustrasikan dengan gambar. Sudah pastikan bentuknya segitiga siku-siku. Tadi diketahui bahwa siku-sikunya berada di Q. Maka di sini P, Q, dan R. Nah, tadi panjang PQ adalah 4. Panjang PR adalah 5. Maka QR sama dengan berapa kan? Nih, QR adalah sisi terpendek, betul sekali. Maka mencari QR kuadrat, ingat harus selalu dikuadratkan. Sama dengan sisi terpanjangnya, hipotenusanya berapa? Mana? Oh, PR ya. PR kuadrat dikurangi dengan sisi panjang lainnya. PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat. 5 kuadrat dikurangi dengan 4 kuadrat. 5 kuadrat. 5 kuadrat berarti 5 dikali 5. 5 dikali 5 adalah 25. Dikurangi dengan 4 kuadrat sama dengan 16. Maka hasilnya ini masih dalam kuadrat ya. QR kuadrat 9. Maka QR sama dengan akar dari 9. QR sama dengan 3 sama dengan 3. Maka panjang QR adalah 3 cm. Dapat dipahami? Masih ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Masih ada yang bingung? Jangan malu, ayo tanyakan saja. Oke, insya Allah dapat dipahami ya. Untuk lebih memahaminya, kalian kerjakan soal yang tertera pada LKS. Nanti setelahnya dikumpulkan. Jika ada yang ingin ke depan untuk mengerjakan, mangga silahkan ke depan. Oke, itu yang bisa Ibu jelaskan dulu. Sisanya nanti ketika kita membahas soal yang telah diberikan. Nah, baik. Tak terasa ya, waktu 2 jam pelajaran hampir habis. Tinggal sisa beberapa menit lagi sebelum selesai secara keseluruhan. Poin penting yang didapat dari teorema Pythagoras ini ada apa aja? Iya, ada keterkaitannya dengan materi lain, seperti halnya bangun datar. Ada 2 bangun datar yang digunakan untuk pembuktiannya. Ada persegi dan segitiga. Nah, itu harus ingat ya, jangan sampai lupa. Terus ada apa lagi? Ada tentang aljabarnya, yang tadi perkalian yang pelangi, toel-toel. Nah, terus ada tentang eksponen atau perpangkatan. Di sini sangat diperlukan sekali, jangan lupa ya. Nah, baik, mungkin hanya itu yang bisa kakak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan untuk adik-adik semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.